Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Devitri dengan NIM 2104230 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Baiklah, di sini saya akan presentasi mengenai sengketa hukum dan reformasi hukum di Indonesia. Materi yang pertama adalah sengketa hukum, litigasi, dan non-litigasi. Yang kedua, hukum acara dan macam-macamnya. Yang ketiga, sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Yang keempat, pembuktian. Kelima, alat bukti. Dan keenam, studi kasus perbedaan barang bukti dan alat bukti. Baiklah, yang pertama adalah sengketa hukum, litigasi, dan non-litigasi. Yang pertama adalah pengertian dari sengketa hukum. Sengketa hukum adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan yang terjadi apabila ada salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataan yang terhadap apa yang diperjanjikan. Penyelesaian dari sengketa hukum ini antara lain dapat melalui pengadilan atau litigasi dan dapat pula dari luar pengadilan atau non-litigasi. Yang kedua adalah pengertian dari sengketa hukum litigasi. Sengketa hukum litigasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembebaran informasi dari bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan, gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Badan-badan peradilan tersebut antara lain yaitu Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Proses penyelesaian melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Yang ketiga adalah pengertian sengketa hukum non-litigasi. Sengketa hukum non-litigasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa hukum melalui luar pengadilan. Menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau luar pengadilan terdiri dari 5 cara. Yang pertama adalah konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan antara suatu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan. Yang kedua ada negosiasi. Merupakan penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis. Yang ketiga adanya mediasi, penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang keempat ada dengan cara konsiliasi, penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menangani para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak. Cara yang kelima adalah penilaian ahli, merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase, yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh pihak yang bersengketa. Materi selanjutnya adalah hukum acara dan macam-macam hukumnya. Yang pertama adalah pengertian hukum acara. Hukum acara dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan. Merupakan sebuah rangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Yang kedua ada macam-macam hukum acara. Hukum acara di Indonesia. Yang pertama adalah hukum acara pidana, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara perdata, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Selanjutnya hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Selanjutnya hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Adanya hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Materi selanjutnya adalah sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Yang pertama, sistem peradilan. Sistem peradilan merupakan keseluruhan komponen peradilan nasional. Pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, maupun aspek yang bersifat prosedural yang saling berkaitan sehingga terwujudnya keadilan hukum. Sistem peradilan di Indonesia digolongkan kepada sistem peradilan kontinental yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Ada 5 jenis peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan tipikor. Yang kedua adanya kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara Republik Indonesia yang negara hukum. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya adalah materi pembuktian dan alat bukti. Yang pertama ada pengertian alat bukti. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu perbuatan dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna untuk menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu tindakan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Yang kedua adalah pengertian pembuktian. Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum, dalam rangka hakim menemukan kebenaran material. Hukum pembuktian tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Hakikat pembuktian dalam hukum pidana adalah dramaturgi karena pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melalui tindakan pidana, atau dapat pula dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya, putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Pengambilan setiap keputusan harus berdasarkan surat dakwaan, rekuisitor penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan keputusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, di mana pembuktian harus didasarkan pada Undang-Undang Pasal 183 KUHP. Berbagai bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHP adalah putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Bentuk-bentuk putusan pengadilan tersebut diucapkan di sidang terbuka dan untuk umum agar mempunyai kekuatan hukum yang terdapat pada pasal 195 KUHP. Materi terakhir adanya studi kasus perbedaan barang bukti dan alat bukti. Perbedaan barang bukti dan alat bukti merujuk pada barang bukti yang digunakan dalam kejahatan tindak pidana. Barang bukti sendiri juga menjadi hasil dari adanya tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti juga berguna sebagai suatu keterangan dalam membantu penyidikan tindak pidana. Sedangkan alat bukti sendiri dalam bentuk keterangan saksi, tulisan atau surat, keterangan berbagai pihak, keterangan ahli, hingga informasi yang bisa dilihat. Selain hal tersebut, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Bila kita bandingkan dengan sistem common law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam Criminal Procedure Law Amerika Serikat, yang disebut form of evidence atau alat-alat bukti
adalah real evidence, documentary evidence, testimonial evidence, dan judicial notice atau dari hamzah. Dalam sistem common law ini, real evidence atau barang bukti merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal real evidence atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana. Bila kita memperhatikan keterangan tersebut, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan hal tersebut. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan kedudukan alat bukti yang sah yang terdapat pada pasal 184 ayat 1 KUHP. Yang kedua, mencari dan menemukan kebenaran material atas perkara sidang yang ditangani. Yang ketiga, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU. JPU yang disebut dengan barang bukti adalah, yang pertama adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana. Yang ketiga, benda yang menjadi tujuan dari yang dilakukannya suatu tindak pidana. Yang keempat, benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Yang kelima, benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara. Yang selanjutnya, barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan atau pasal 310 ayat 1 KUHP. Baiklah, hanya sekianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.